Hampir setiap peristiwa besar dalam beberapa tahun terakhir Luffy selalu terlibat di dalamnya. Jika apa yang diyakini Oden benar adanya bahwa 20 tahun ke depan akan datang sosok yang mengguncang dunia dan orang tersebut adalah Luffy, maka bagaimana dunia akan melihat Luffy setelah arc Wano ini selesai? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar kekuatan dan pengaruh seorang Luffy setelah arc Wano. Petualangan panjang seorang Luffy dalam menggapai impiannya menjadi Raja Bajak Laut kini berada dalam tahap Yonko Saga. Sekarang dia bersama rekannya sudah harus siap bertemu dengan Kaisar satu persatu. Bahkan saat ini Luffy harus dipertemukan dengan dua Yonko dalam satu alur cerita. Praktis lautan dunia baru seakan menjadi medan pertempuran. Tidak ada lagi waktu santai bagi mereka. Pasalnya tak hanya Yonko saja yang harus dihadapi Luffy, namun pemerintah dunia dan angkatan laut pun sudah dalam tahap kewaspadaan yang tinggi. Bahkan angkatan laut sudah memindahkan markasnya di paruh kedua Grand Line ini. Well, mari coba kita menganalisis pengaruh Luffy terhadap dunia sampai sejauh ini. Di waktu yang bersamaan ketika Luffy harus pergi ke Wano, Oda membuat alur baru dalam cerita utama yaitu Arc Reverie. Dalam forum 4 tahunan tersebut, satu poin yang perlu digarisbawahi adalah pembubaran Shichibukai. Dan secara tidak langsung Luffy lah yang bertanggung jawab atas penghancuran sistem Shichibukai tersebut. Pertama, dia mengalahkan 3 dari mereka. Ya, awal dari kehancuran sistem ini adalah ketika Luffy berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Di antaranya yaitu ada nama macam Crocodile, Gecko Moria, dan terakhir Doflamingo. Dua di antara mereka bahkan berakhir dijebloskan ke dalam penjara Impel Down. Nah, kekalahan mereka pun akhirnya membuka borok sistem Shichibukai itu sendiri. Alih-alih memperbaiki sistem, pemerintah dunia justru memilih untuk tutup mata, seolah-olah tidak mau menganggap peristiwa yang berhubungan dengan mereka tidak pernah ada. Inilah yang membuat Smoker dan Fujitora merasa ada yang salah dengan sistem tersebut dan berujung pada pengangkatan isu pembubaran Shichibukai dibawa ke forum Reverie guna meminta persetujuan anggota-anggota yang hadir supaya mendesak pemerintah dunia untuk membubarkan mereka. Kedua, Hancock, Kuma, Jinbe, Mihawk, dan Law selalu menjadi sekutu baik itu resmi maupun tidak resmi. Ya, nama-nama mereka sudah pernah bersinggungan secara langsung dengan Luffy. Nah, jika kita tarik lagi ke belakang, maka ada keputusan-keputusan yang mereka ambil justru memberikan keuntungan bagi sang kapten. Hancock misalnya, dia awalnya memang sangat membenci laki-laki. Namun setelah beberapa saat bertemu Luffy dan melihat perilakunya, dia malah jatuh ke pelukan Luffy. Kemudian Kuma. Dia adalah mantan anggota Revo Army pimpinan ayah Luffy. Entah karena suatu alasan, Kuma akhirnya menyetujui untuk menjadi prototipe Project Pacifista. Tapi sebelum ingatannya hilang sepenuhnya, dia masih menyempatkan dan menganggap dirinya sebagai anggota Revo Army. Keputusannya untuk menerbangkan anggota SAP ke tempat-tempat asing pada akhirnya menyelamatkan kelompok mereka. So, ini adalah secuil bukti bahwa Kuma berpihak pada Luffy dan nakamanya. Bahkan ketika diperintah Gorosei untuk membawa Luffy setelah mengalahkan Moria, Kuma justru mau berkompromi dengan Zoro asalkan nantinya Zoro mampu selamat ketika merasakan semua luka yang diterima Luffy pada dirinya. Lalu berikutnya Mihawk. Meski dia tidak secara langsung mendukung Luffy, namun hubungannya dengan Zoro seakan mengindikasikan bahwa dia juga tertarik dengan Straw Hat Pirates. Dalam perang besar Marineford, dia juga sempat mengungkapkan kekuatan misterius yang ada dalam diri Luffy. Nah, ketika tiba saatnya perang besar-besaran yang melibatkan bajak laut dan pemerintah dunia terjadi, bukan tidak mungkin Mihawk akan ikut berpartisipasi di kubu Luffy. Selanjutnya Law dan Jinbe. Dua nama ini yang diketahui secara resmi telah bersekutu dengan SHP. Law menjadi aliansi, sementara itu Jinbe masuk dalam kru Luffy. Dengan kata lain, kedepannya kekuatan bajak laut topi jerami akan diperhitungkan oleh lawan-lawan yang akan mereka hadapi. Dan ketiga, Buggy. Ya, Buggy akan selalu tetap menjadi Buggy. Dia adalah karakter kesukaan Oda. Jadi bagaimanapun keadaan semesta One Piece nantinya, dia akan selalu ditemani oleh keberuntungan.
Faktor keberuntungan inilah yang pada akhirnya akan menyelamatkan Buggy meskipun sistem Shichibukai telah dibubarkan sekalipun. Dia mungkin sedang dikejar oleh Angkatan Laut saat ini, tapi takdir untuk bertemu dengan Luffy kembali masih mungkin untuk terjadi, mengingat dia adalah salah satu rekan Shanks yang pernah magang di Oro Jackson. Luffy secara langsung sudah menantang pemerintah dunia dan memaksa mereka untuk bereaksi. Aksi ini ia tunjukkan dengan mengobrak-abrik 3 tempat sakral pemerintah dunia. Pertama, ia menyatakan perang demi menyelamatkan Robin dengan menyuruh Sogeking alias Usopp untuk menembak bendera pemerintah dunia di NES Lobby. Kedua, dia berhasil menyusup Impel Down dengan bantuan Hancock dan membuat kekacauan di dalamnya sampai harus memaksa Magellan ikut turun tangan demi membereskan semua kekacauan. Tak sampai situ, Luffy bahkan berhasil membawa kabur tahanan level 6. Kemudian tempat sakral berikutnya yang dikacaukan Luffy adalah Marineford. Kehadirannya di sana seketika memaksa Shirohige harus mengakui dan percaya akan semangat yang dimiliki Luffy. Bahkan dia harus memerintahkan anak buahnya untuk menjaga Luffy agar tetap selamat selama perang berlangsung. Nah, dari 3 peristiwa yang telah terjadi itu, pada akhirnya membuat pemerintah dunia dan Angkatan Laut semakin mewaspadai pergerakan Luffy bersama krunya. Respon yang paling mencolok atas kehadiran Luffy di dunia baru adalah pemindahan markas besar Angkatan Laut dan hadirnya sosok penguasa tunggal pemerintah dunia yaitu Im Sama. Ya, 2 organisasi ini mau tidak mau dipaksa untuk bereaksi terhadap perkembangan yang didapatkan oleh bajak laut topi jerami pimpinan Monkey D. Luffy. Nah, berikutnya setelah Luffy dan krunya berlayar menuju dunia baru, kali ini lawan yang mereka hadapi adalah Yonko. Dia pada akhirnya sepakat membentuk aliansi dengan Law untuk mengalahkan Yonko Kaido. Jika kita ingat lagi, Luffy dan Law awalnya memang ingin memancing kemarahan Kaido dengan merusak pabrik SAD, di mana tempat tersebut adalah tempat untuk memproduksi buah iblis buatan. Dengan kekalahan Doflamingo, praktis Kaido tersulut amarahnya mengingat pasokan Smile yang ia inginkan terhenti. Jadi rencana untuk memperbanyak pasukan hewan buas di kekaisarannya harus gagal akibat ulah Luffy dan rekannya. Well, tak hanya Kaido saja yang terpancing amarahnya, namun ada nama Yonko Big Mom yang mendapatkan hal sama. Parahnya lagi, Big Mom dibuat malu di depan para tamu undangan Tea Party. Selain gagal menikahkan anaknya, dia juga harus kehilangan salinan Road Poneglyph tanpa sepengetahuannya. Pada akhirnya Luffy telah membuat dan memancing 2 Yonko marah. Mereka juga seakan dipaksa untuk saling berebut siapa yang pantas mengajar Luffy, yang kemudian memaksanya untuk menciptakan sebuah aliansi. Ya, sampai sejauh ini Oda belum pernah memperlihatkan kerjasama antar Yonko sebelum akhirnya Arc Wano menjadi saksi atas peristiwa tersebut. Nah, secara tidak langsung kejadian ini berhubungan atau didasari akibat ulah Luffy yang telah mengganggu kenyamanan para kaisar yang telah menguasai sebagian wilayah-wilayah di dunia baru. Di alur Yonko Saga ini sepertinya Oda telah mempersiapkan bajak laut topi jerami untuk bersinggungan satu persatu dengan para kaisar, yang artinya baik Shanks dan Kurohige nanti akan mendapatkan bagiannya. Ya, sistem Yonko akan terancam dihancurkan jika benar Luffy memang ingin mengalahkan semua Yonko. Sebelum peristiwa ini terjadi, Luffy juga secara tidak langsung sudah menghancurkan sistem Yonko. Ya, jika kita artikan secara harfiah, Yonko berarti 4 kaisar yang menguasai sebagian wilayah di dunia baru. Tapi baru-baru ini Morgan sudah membuat kehebohan dengan berita yang menyebutkan bahwa Luffy adalah kaisar kelima, meskipun itu semua penyebutan secara sepihak. Namun apa jadinya jika dunia menganggap berita tersebut benar adanya? Sekarang Luffy harusnya sudah mulai diakui sebagai bajak laut hebat. Minimal pemerintah dunia dan sekutunya serta para bajak laut lainnya harus mewaspadai pergerakannya. Saat ini kepala Luffy sudah bernilai 1,5 miliar berry. Jika kita melihat dari pergerakannya, mungkin Luffy bisa dianggap sebagai pemimpin dari para supernova.
Ya, setelah insiden Dressrosa dan Whole Cake Island, saya kira Luffy sepatutnya berada di jajaran paling atas Supernova dan mungkin orang nomor 2 di generasi terburuk di bawah nama Kurohige. Kemudian pemerintah dunia mungkin akan menganggap Luffy sebagai duri. Organisasi mereka yang sebelumnya memprioritaskan Revo Army di bawah pimpinan Dragon, maka kali ini anaknya lah yang mendapatkan perhatian khusus dari mereka. Nyatanya Gorosei sudah menampakkan diri dan memandangi sebuah topi jerami raksasa sembari menenteng poster buronan Luffy. Inilah yang saya yakini bahwa Luffy adalah salah satu protagonis yang hebat dari sebagian besar manga shonen yang ada. Dia selalu aktif dan bisa mengubah orang serta dunia di sekitarnya. Well, dengan asumsi Kaido atau Big Mom dikalahkan setelah Wano, maka tatanan semesta One Piece akan mengalami perubahan secara drastis. Shichibukai yang dulunya ada berdampingan dengan kekuatan Angkatan Laut dan Yonko, kini sudah tidak ada dan berdampak pada kestabilitasan lautan dunia baru. Apa yang diharapkan dari Angkatan Laut dengan membuat senjata baru masih belum bisa kita saksikan bagaimana pengaruhnya dalam lautan ini. Nah, setelah Wano, saya kira Luffy harus diakui tidak hanya sebagai kaisar, tapi juga lebih tinggi dari kebanyakan kaisar lainnya. Hal ini bukan didasari atas kekuatan individu, melainkan pengaruh dan bahaya langsung bagi pemerintah dunia dan hegemoni Yonko di dunia baru. Luffy sangat aktif dan bisa mengubah orang serta dunia sekitarnya melalui pengaruh yang ia tunjukkan. Lalu kemudian Luffy kemungkinan akan memiliki 3 Road Poneglyph dan orang yang paling dekat dengan One Piece. Mengingat ketika 4 Poneglyph tersebut sudah terkumpul semua, maka Luffy akan sangat mudah untuk mencernanya. Dia punya Robin yang bisa menerjemahkan, lalu Nami yang akan menavigasi Sanigo menuju titik pusat pertemuan yang ditunjukkan oleh keempat Road Poneglyph tersebut. Selain itu, Luffy secara tidak langsung memiliki hubungan dengan kaum revolusioner. Ayahnya adalah orang nomor 1, sedangkan saudara secawannya adalah orang nomor 2 di organisasi tersebut. Nah, yang paling ditakuti lagi adalah kedekatannya dengan Shirahoshi sebagai Poseidon dan Momonosuke yang mampu memerintah Zuniza seakan menjadi senjata rahasia SHP jika sesuatu yang buruk menimpa mereka. Pada akhirnya hampir setiap peristiwa besar dalam beberapa tahun terakhir, Luffy selalu menjadi faktor utama atas peristiwa tersebut. Kini Void Century sedang menanti sosok yang mampu mengungkap kebenaran yang sejati. Lalu terbayangkah bagaimana nantinya Morgan akan mengeluarkan berita tentang Luffy setelah dia berhasil membebaskan Tanah Wano dari cengkraman Kaido? Baiklah, saya kira itulah pembahasan untuk kali ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!